Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Maisyara Aisyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari simak video selanjutnya. Dadah. Pagi itu, dengan suara yang begitu lemah dan terbata-bata, Nabi berkhutbah di hadapan kaumnya. Wahai umatku, kita semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam cinta kasih-Nya. Maka taat dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, berarti mencintaiku, dan kelak orang yang mencintai Sunnahku akan masuk surga bersamaku. Khutbah yang singkat itu diakhiri dengan pandangan Rasulullah yang tenang serta teduh, menatap satu persatu para sahabatnya. Abu Bakar menatap Nabi dengan berkaca-kaca. Umar menahan nafas dalam tangisannya. Utsman bin Affan menghela nafas panjang, dan Ali bin Abi Thalib hanya dapat menundukkan kepalanya dengan dalam. Isyarat telah datang, dan saatnya Nabi meninggalkan kita semua. Keluh para sahabat, manusia yang paling mulia di muka bumi telah hampir menyelesaikan tugasnya, dan tanda-tandanya sudah semakin tampak. Sayyidina Ali dengan cekatan memapah Rasulullah yang begitu lemah dan goyah saat turun dari mimbar. Matahari makin tinggi, pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat, dan di dalamnya Rasulullah berbaring dengan lemah dan keningnya yang berkeringat. Kemudian terdengar orang mengucapkan salam di luar pintu. Assalamualaikum, ucapnya. Seraya bertanya, bolehkah saya masuk? Fatimah menjawab salam dan tidak mengizinkannya masuk karena Rasulullah sedang sakit. Kemudian Fatimah kembali kepada Rasulullah dan melihat Rasulullah sudah terbangun. Seraya bertanya, siapa yang datang, wahai Fatimah? Fatimah menjawab bahwa dirinya tidak tahu karena baru sekali melihatnya. Lalu Rasulullah menatap wajah Fatimah seraya berkata, ketahuilah Fatimah, dialah yang akan menghapus kenikmatan sementara dan yang memisahkan pertemuan dunia. Dia adalah malaikat maut, ucap Rasulullah. Seketika wajah Fatimah berubah menjadi sedih. Ia menahan tangisnya. Ketika malaikat maut datang kembali dan mendekat kepada Rasulullah, Rasul menanyakan, kenapa Jibril tidak datang menyertaimu? Kemudian dipanggillah Jibril yang berada di atas langit, yang bersiap-siap menyambut ruh Rasulullah yang mulia. Rasul bertanya kepada Jibril dengan suara yang lemah dan lirih, katakan, apa hakku nanti di hadapan Allah? Pintu-pintu langit terbuka, para malaikat menyambutmu, pintu surga terbuka lebar. Namun, jawaban Jibril tidak membuat hati Rasulullah lega. Jibril pun bertanya, apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini? Kenapa engkau tampak cemas dan gelisah? Nabi kembali bertanya, bagaimana nasib umatku kelak? Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman padaku bahwa Allah akan mengharamkan surga bagi siapapun kecuali umat Muhammad telah berada dalam. Detik demi detik mulai berlalu. Kini saatnya malaikat Israel menunaikan tugasnya. Dengan perlahan, roh kekasih Allah itu ditarik. Tampak sekujur tubuh Rasulullah SAW bersimbah keringat hingga urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasulullah mengadu dengan lirih. Fatimah tidak kuasa melihat ayahandanya hingga memejamkan mata. Sayyidina Ali menunduk semakin dalam. Malaikat Jibril pun memalingkan muka. Jijikkah engkau melihatku hingga engkau memalingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah. Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah ya Allah, dahsyat sekali maut. Lupakan saja semua cerita itu kepadaku, jangan kepadaku.
Kaki dan dada Rasulullah sudah mulai kaku dan tidak bergerak. Bibirnya yang pucat bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu. Sayyidina Ali yang melihatnya kemudian mendekatkan telinganya. Aku berpesan, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu. Dari luar pintu, tangis para sahabat mulai memecah dan bersautan. Fatimah menutup wajahnya dan Ali mendekatkan kembali telinga di bibir Nabi yang sudah mulai membiru. Umatku, umatku, umatku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhir sudah riwayat hidup manusia yang begitu mulia di muka bumi. Seseorang yang membawa cahaya dari kegelapan. Dalam detik-detik wafatnya, Nabi tidak memikirkan anak, istri, ataupun keluarganya. Nabi justru memikirkan umatnya. Nah, itu dia penjelasannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari kisah tersebut dan menambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.